Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Arif Maduki, NPM 1804041104, jurusan Ekonomi Syariah semester 5. Di sini saya akan menjelaskan beberapa cara dalam kita menentukan laporan keuangan. Kenapa kita harus mempelajari tentang laporan keuangan? Karena dalam kita mau berusaha itu sebaiknya harus membuat laporan keuangan. Karena perlu kita ketahui bahwasanya dalam sebuah perusahaan harus menyiapkan laporan keuangan. Karena ketika dalam perusahaan menyediakan laporan keuangan, maka perusahaan dapat mengetahui perkembangan atau pergerakan perusahaan. Anda juga bisa memantau perkembangan bisnis secara keseluruhan melalui laporan keuangan. Laporan keuangan biasanya dibuat secara periode, bisa juga tahunan, semester, triwulan, dan bahkan bulanan tergantung dari perusahaan tersebut. Lalu bagaimana cara membuat laporan keuangan? Nah, mari ikuti video ini sampai selesai karena di sini saya akan menjelaskan langkah apa saja yang dipersiapkan untuk melakukan atau membuat laporan keuangan. Langkah yang pertama adalah mengumpulkan dan mencatat semua transaksi ke dalam jurnal. Mengumpulkan dan mencatat semua bukti yaitu seperti kwitansi penjualan, pembelian, invoice, nota-nota pembelian direkap, dimasukkan ke debit kredit ke dalam jurnal. Di dalam jurnal sendiri ada beberapa aspek yang akan dicatat seperti nama akun, terus ada juga jumlah debit, jumlah kredit, tanggal transaksi, dan keterangan. Berikut ini adalah contoh jurnal umum yang sering kita temui atau yang sering dibuat, yaitu seperti yang saya katakan, di situ ada tanggal, ada keterangan, ada referensi, dan debit kredit. Langkah yang kedua adalah pemindah bukuan atau posting dari jurnal ke buku besar. Buku besar ini merupakan bukti pencatatan akuntansi yang berisi postingan-postingan terpisah dari yang ada di jurnal tadi, yaitu seperti akun kas, piutang usaha, persediaan, aset tetap, utang usaha, pinjaman ekuitas, pemilik, pendapatan, penjualan, dan berbagai jenis beban. Buku besar ini juga difungsikan untuk memisahkan mana postingan masing-masing agar sesuai dengan akun masing-masing. Di sini ada contoh tentang posting buku besar. Jadi intinya, ketika kita posting ke buku besar, itu setiap transaksi itu bakalan bisa seperti penjualan, kas, terus utang, piutang, dan lain sebagainya. Untuk yang langkah ketiga, yaitu menyusun neraca saldo. Neraca saldo ini merupakan daftar yang memuat seluruh akun, baik saldo debit maupun kredit. Jumlah kolom debit dan kolom kredit neraca haruslah sama. Fungsi neraca saldo adalah untuk membuktikan kesamaan debit dan kredit yang sebelumnya telah disusun ke dalam posting buku besar. Neraca saldo juga dapat menemukan atau membantu kita dalam mencari kesalahan dan yang ada di dalam jurnal akuntansi maupun di posting buku besar. Neraca saldo juga dapat menjadi data dasar dalam menyusun laporan keuangan, yaitu debit kredit yang harus balance ataupun seimbang. Berikut ini adalah contoh dari neraca saldo. Untuk langkah yang ketiga, yaitu membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian di sini dimasukkan untuk memastikan dasar aktual dalam akuntansi dan untuk menyesuaikan nilai dalam neraca saldo. Dalam praktek perusahaannya, seringkali dalam membuat jurnal penyesuaian itu setelah
tanggal neraca. Meskipun demikian, tanggal jurnal penyesuaian tetap dicatat sesuai dengan tanggal neraca. Adapun beberapa akun yang memerlukan ayat jurnal penyesuaian, yaitu seperti beban dibayar di muka, artinya yaitu beban dibayar tunai tetapi belum digunakan, yaitu contohnya seperti beban sewa, beban asuransi, dan beban iklan. Selanjutnya yaitu beban yang masih harus dibayar, yaitu seperti beban yang sudah terjadi tetapi belum dibayar secara tunai atau belum dicatat, seperti beban bunga. Terus ada juga pendapatan diterima di muka, yaitu kebalikan dari beban dibayar di muka, seperti pendapatan jasa iklan. Yang selanjutnya yaitu seperti pendapatan yang masih akan diterima, kebalikan dari beban yang masih harus dibayar, seperti contohnya pendapatan bunga. Contoh jurnal penyesuaian di sini ada tanggal 2020 bulan April, keterangan beban asuransi dibayar di muka itu debit 300, kredit 300. Yaitu misalnya seperti ini. Ada sebuah PT yang membayar asuransi di bulan April seperti yang dijelaskan, yaitu 2020 untuk 1 tahun ke depan sebesar 700.000. Di akhir periode, jumlah asuransi yang telah jatuh tempo adalah Rp 300.000. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa nominal asuransi yang sudah terpakai atau jatuh tempo adalah 300.000. Maka pencatatannya seperti yang ada di video ini. Langkah yang terakhir adalah neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, setelah membuat jurnal penyesuaian, langkah selanjutnya adalah membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Hal ini difungsikan untuk memperkirakan neraca saldo tidak terpengaruh oleh jurnal penyesuaian. Jika perhitungan selesai, maka kita tinggal isikan hasilnya ke kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Tetapi perlu diingat, untuk menjumlahkan saldo di kolom kredit dan debitnya itu untuk mengetahui apakah posisinya seimbang atau tidak. Maka jika tidak seimbang, maka ada kesalahan dalam perhitungan. Berikut ini adalah salah satu contoh dari neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, di sini sudah terlihat jelas bahwa jumlahnya balance seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang cara-cara membuat laporan keuangan. Saya mohon maaf apabila dalam menjelaskan masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.